Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai siklus air, tema 8, subtema 1. Sudah siap belajar hari ini? Yuk kita mulai pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi air bagi kehidupan dan proses siklus air. Nah, seberapa pentingnya sih air bagi kehidupan kita? Air sangat bermanfaat bagi kehidupan. Saat kita haus, tentu saja kita membutuhkan air. Tanaman juga membutuhkan air agar bisa bertahan hidup. Kapal dan perahu dapat bergerak dekat adanya air. Bahkan, tubuh kita pun sebagian besar terdiri dari air. Nah, sekarang kita akan mengenal apa itu siklus air. Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Siklus air terjadi karena beberapa proses fisika seperti penggunaan, pengendapan, dan penguapan. Sekarang, mari kita perhatikan gambar siklus air berikut ini. Nah, bagaimana proses siklus air dapat terjadi? Ada beberapa proses yang harus kita pahami. Proses yang pertama yaitu evaporasi. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut sebagai evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Kemudian, proses yang kedua, uap air dari permukaan bumi naik dan bertumbuh di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau dalam keadaan jenuh. Proses ini disebut sebagai presipitasi atau pengendapan. Kemudian proses yang ketiga, ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses inilah yang disebut sebagai kondensasi atau pengembunan. Selanjutnya, proses yang keempat adalah hujan turun. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Nah, air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air juga mengalir ke sungai, danau, waduk, dan laut. Air akan menguap kembali dan mengalami siklus air kembali. Nah, dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya saja yang berubah. Sekian materi pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Jika ada pertanyaan, beri komentar di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini.